Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan negeri Baghdad dilanda musim dingin yang menusuk kalbu. Apalagi ketika malam tiba, angin berhembus membawa hawa dingin yang menyiksa. Malam-malam pun menjadi sunyi, tidak seperti biasanya. Tidak ada warga yang berkumpul ataupun sekedar keluar rumah. Suatu ketika, karena ada suatu keperluan, Baginda Raja berjalan menyusuri kota bersama para pengawalnya. Di tengah perjalanan, Baginda Raja berpapasan dengan seorang yang tampak berjalan sendirian. Ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Ia hanya mengenakan jubah tipis kusam yang melekat pada tubuhnya. "Hei Abu Nawas, apa kau tidak kedinginan?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia, saya kedinginan. Namun saya tidak memiliki pakaian hangat, jadi saya mengenakan jubah seadanya," jawab Abu Nawas. "Lalu ngapain malam-malam keluar sendirian?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya habis pulang kerja di kebun milik Tuan Hamid Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi setiap hari kau pulang malam? Kamu bisa sakit Abu Nawas kalau hanya mengenakan jubah tipis seperti itu. Apalagi sekarang sedang musim dingin," balas Baginda Raja. "Ya mau gimana lagi Paduka yang mulia, kalau saya tidak keluar bekerja, keluarga saya mau dikasih makan apa?" ujar Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, besok saya akan menyuruh pengawal untuk membawakan pakaian hangat untukmu," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja pun melanjutkan perjalanannya. Sementara Abu Nawas merasa bahagia karena akan dijanjikan diberi pakaian hangat. Akan tetapi ketika Baginda Raja sampai di istana, ia lupa akan janjinya untuk memberikan pakaian hangat. Beberapa hari kemudian Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas jatuh sakit. Badannya menggigil dan sekujur tubuhnya menjadi demam. Disitulah Baginda Raja baru tersadar akan janji yang pernah ia ucapkan. Ia pun segera menjenguk Abu Nawas untuk menengok kondisi keadaan sakitnya. Setibanya di rumah Abu Nawas, Baginda Raja segera memberinya pakaian hangat. "Bagaimana keadaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lirih. Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, setiap malam aku mampu menahan dingin dengan ketabahan. Namun janjimu untuk memberikanku pakaian hangat telah merampas kekuatanku hingga aku jatuh sakit." Mendengar itu, Baginda Raja merasa sangat bersalah. Ia pun segera memanggil tabib istana untuk segera mengobati Abu Nawas. Tak hanya itu, Baginda Raja juga menjamin semua kebutuhan keluarganya selama Abu Nawas terbaring sakit. Pesan moral dari kisah ini adalah, janjimu kepada orang lain mungkin jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Jangan pernah mematahkan semangat seseorang dengan janji yang tak bisa kau tepati. Jangan pernah mengingkari janji kepada siapapun, karena kau tidak akan pernah tahu, mungkin janjimu bisa menghancurkan seseorang saat kau melupakannya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyahut, "Ya itu sih wajar saja, di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali, sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya.
Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi di kampung kita kan tidak ada harimau, Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil, harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa ruhani tidak tamak terhadap dunia. "Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika." "Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika?" tanya sang darwis. "Jangan tanya apa-apa padaku tentang hal itu," jawab Abu Nawas mulai kesal. "Jadi kamu tidak pernah mempelajarinya?" tanya sang darwis kembali. Tidak pernah," jawab Abu Nawas singkat. "Sungguh kasihan, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia," kata sang darwis. Tak berselang lama, datang badai ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kau bisa berenang?" Darwis itu menjawab ketakutan, "Tidak bisa Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas," jawabnya. "Kalau begitu, separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan mati tenggelam," balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu ketika Abu Nawas dan Baginda Raja tampak serius membicarakan sesuatu. Dalam obrolannya tersebut, Baginda Raja bertanya tentang berbagai hal, dari mulai kebijaksanaan sampai tentang soal agama. Kemudian Baginda Raja menanyakan tentang kebohongan dan kebenaran, di mana keduanya itu sangat bertolak belakang. Menurutnya, kebohongan dan kebenaran tidak mungkin menjadi satu. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh Abu Nawas. "Paduka yang mulia, kebohongan itu bisa dijadikan kebenaran," kata Abu Nawas. "Itu tidak mungkin Abu Nawas, keduanya sangat berlawanan. Ibarat minyak dan air, mereka tak mungkin bisa menyatu," bantah Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, aku bisa membuktikannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun menantang Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau bisa membuktikan ucapanmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi pembuktiannya harus masuk akal Abu Nawas. Namun apabila kau tidak bisa, kau harus menerima hukuman, yaitu dicambuk 100 kali. Bagaimana? Apa kau berani?" tantang Baginda Raja. "Tentu saja saya berani," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian setelah tantangan tersebut dimulai, Baginda Raja membuat peraturan baru.
Bagi siapa saja yang ingin menghadap Baginda Raja akan ditanya maksud dan tujuannya. Apabila berbohong akan dicambuk 100 kali. Namun apabila jujur akan diizinkan. Dan semenjak peraturan tersebut diterapkan, hanya beberapa pejabat istana yang berani menemui Baginda Raja. Hingga pada suatu hari datanglah Abu Nawas ke istana. Ketika hendak menemui Baginda Raja, ia dicegat oleh 2 orang penjaga. "Tuan Abu, apa tujuanmu kemari?" tanya salah satu penjaga. "Aku akan dicambuk 100 kali oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, kedua penjaga merasa heran. "Memangnya Tuan Abu melakukan kesalahan?" tanya si penjaga. "Tidak, sama sekali aku tidak bersalah," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak bersalah, mana mungkin dicambuk? Tuan, lebih baik Tuan jujur saja. Apa tujuan Tuan menghadap Baginda Raja?" tanya penjaga istana. "Aku ini sudah jujur. Kalau aku tidak jujur, aku pasti akan dicambuk 100 kali karena dianggap telah berbohong," terang Abu Nawas. Maka bertambah bingunglah penjaga tersebut. Melihat kondisi yang demikian, Baginda Raja lantas mendatangi Abu Nawas. "Kenapa kalian? Kenapa Abu Nawas tidak dipersilahkan masuk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami bingung. Lebih baik Paduka tanyakan sendiri kepada Abu Nawas," jawab penjaga istana. "Wahai Abu Nawas, jelaskan padaku, apa yang membuat kedua penjaga itu bingung?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, tadi mereka bertanya, apa tujuanku datang kemari. Lalu aku jawab, tujuanku akan dicambuk 100 kali, jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menyerah? Kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, bukan?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, justru kedatangan saya kemari untuk membuktikan ucapanku," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kau bilang akan dicambuk? Berarti kau telah berbohong Abu Nawas. Sesuai dengan peraturan, bagi siapa saja yang berbohong akan dihukum cambuk 100 kali, jelas Baginda Raja. "Saya tidak bohong Paduka, saya kesini untuk dihukum cambuk. Kalau tidak percaya, silahkan hukum saya, cambuk saya 100 kali, balas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas tersebut membuat Baginda Raja kebingungan. Kalau ia menghukum Abu Nawas, berarti ia membenarkan kebohongan. Tapi tujuan Abu Nawas ke istana untuk dihukum cambuk. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Baginda Raja pun menyerah. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana perkataanmu yang bohong dan mana perkataanmu yang benar?" tanya Baginda Raja. "Paduka yang mulia, itu yang namanya kebohongan bisa dijadikan sebuah kebenaran. Dengan demikian saya sudah membuktikan apa yang tempo hari saya ucapkan, bahwa kebenaran dan kebohongan meskipun bertolak belakang tapi bisa menyatu," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tertegun dengan penjelasan Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. "Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita," kata salah satu dari mereka. "Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada raja," sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya.
Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang Baginda Raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, kalian lihat sendiri kan bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Untuk membuat garis menjadi pendek, kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. Kisah berikutnya adalah Abu Nawas membedakan kata antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan
Pada suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan kantong berisi uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Betapa beruntungnya aku menemukan sebuah kantong uang. Dari beratnya, sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya bukan aku yang menemukan kantong uang. Seharusnya kita, karena kita berdua yang menemukannya, dan kita harus membaginya jadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh, tidak bisa. Aku yang pertama mengambilnya. Berarti ini adalah milikku," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Hai, berhenti kau pencuri!" Dalam waktu sekejap, orang-orang ini sudah berdiri di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas. Kalau mereka tahu kita yang menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh, tidak bisa. Tadi waktu kau mengambilnya, kau bilang aku, bukan kita. Jadi sekarang yang ada juga hanya aku. Silahkan bilang, habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas mengajar murid-muridnya tentang pentingnya peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasehati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri. Karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. "Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di dalam bola. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas lalu berkata kepada mereka, "Bola-bola ini ibarat kebahagiaan. Engkau tidak akan menemukannya ketika kamu hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Kisah selanjutnya. Biasanya ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, hal itu disebabkan karena di tempat itu dikuburkan seorang yang alim, atau bisa juga seorang pahlawan yang berjasa bagi negaranya. Tujuan para peziarah pun berbeda-beda. Ada yang sekedar mendoakan, ada pula yang meminta keberkahan. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah lucu tentang Abu Nawas dan makam keramat. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas silaturahmi ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang.
Sepulangnya dari sana, Abu Nawas diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Sedihlah hati Abu Nawas. Ia tak menyangka sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Sebab keledai inilah satu-satunya kenangan yang membuat dirinya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal itu. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal. Setelah usai mengubur, Abu Nawas bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya untuk beberapa lama. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Di saat situasi demikian, lewatlah rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti yang di makam tersebut adalah makam orang suci. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Apalagi ketika mereka melihat Abu Nawas tampak sedih sampai sebegitunya meratapi kepergian orang di makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Ada yang minta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu. Kami yakin kalau makam ini adalah bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Bertambah kagetlah Abu Nawas mendengarnya. Kemudian Abu Nawas memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tak mempercayainya. "Mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya, yang akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun akhirnya menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka berdua ingin mengetahuinya. "Makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Saya sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua lalu mendekati makam keramat yang dimaksud, yang ramai dikunjungi sampai ribuan orang. Dan ternyata makam tersebut adalah makam keledainya Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" ujar kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Tentu saja saya tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menceritakan kisah tentang makam keledai pemberian sahabatnya. Mendengar cerita Abu Nawas, kawannya itu seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap Abu Nawas mengolok-olok makam keramat.
Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Tunggu dulu, kalian jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang mati. Aku sengaja menguburkannya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau saya berbohong, silahkan kalian boleh membunuh saya," ucap Abu Nawas. Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Akhirnya, untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Dan ternyata memang benar, yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa bisa seperti ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal, yang juga merupakan penduduk kampung ini. Sejak saat itulah akhirnya orang-orang menjadi sadar dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja, jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya, jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas. Kalau menurutmu sendiri, mana yang lebih utama? Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurutku sih sama saja Tuan Syekh. Berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas
berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya, ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantesan nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasihkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus, apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak akan berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh, bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan mahramnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. "Kalian tahu kan siapa itu setan?" tanya Abu Nawas. "Tahu Tuan Guru, setan adalah musuh manusia," jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, "Tuan Guru,
apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuhnya manusia. Dengan tersenyum Abu Nawas membalas, boleh, kalian boleh memukul setan. Bila perlu pakai tongkat kayu, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk dan mempersilahkan duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas lah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah, kapan rencana pernikahannya? Tanya Abu Nawas. Besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Hei, kalian apa-apaan? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sedang memukul setan, Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiga adalah setan. Tuan Guru juga bilang, katanya kami boleh memukul setan, kalau perlu pakai tongkat kayu, ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas menepok jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pertanyaan aneh muridnya. Di suatu sore, Abu Nawas terlihat sedang bersama murid-muridnya di majelis tempat ia mengajar. Kemudian salah satu murid bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, misalnya suatu saat saya di dalam hutan, kemudian saya merasakan kelaparan dan hampir mati. Dan di situ ada buah kurma dan babi. Manakah yang harus saya pilih?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Kamu pilih buah kurma saja karena itu makanan halal," jawab Abu Nawas. "Tapi Tuan Guru, kalau ternyata buah kurma itu ada pemiliknya dan si pemilik tidak ikhlas, bukankah itu akan menjadi haram? Lebih baik saya pilih babi saja, meskipun haram tapi tidak ada pemiliknya. Dan karena situasinya darurat, bukankah akan menjadi halal?" ujar si murid. "Sekarang begini, ketika ada orang asing kelaparan dan hampir mati, lalu dia minta sebutir kurma kepadamu, apakah kau akan memberikannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja Guru, saya akan memberikannya," jawab si murid. "Meskipun orang itu tidak kau kenal dan dia bukan muslim, apakah kau tetap akan memberikannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Tuan Guru, saya tetap akan memberikannya," jawab si murid. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kisah yang kamu ceritakan akan terjadi di dunia nyata? Wahai anakku, apabila membuat suatu pertanyaan, jangan yang tidak masuk akal," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja sedang berburu di hutan belantara bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Lalu Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Wanita si pemilik gubuk pun mengizinkan. "Silahkan Tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat," kata sang wanita pemilik gubuk. "Tidak apa-apa, yang penting saya tidak kehujanan," balas Baginda Raja.
Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja, karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya. Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat satu ekor lembu. Lalu si anak gadis memerah susu binatang lembunya hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda meminumnya, Baginda merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu. Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di sampingnya. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Keesokan harinya, sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu, dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat. Maka sebagai tanda terima kasih, mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diperlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap Baginda Raja. Betapa terkejutnya ibu dan anak gadisnya itu, karena Baginda Raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang tempo hari numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja yang adil itu justru berbalik minta maaf. "Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu, Paduka yang mulia. Jika raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur dan hewan ternak akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila Baginda Raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering, ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali." Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memberlakukan pajak semaunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang pemuda alim yang rajin beribadah. Pemuda tersebut bernama Jurej. Saking rajinnya beribadah, ia membuat tempat peribadatan sendiri yang bersebelahan dengan rumahnya. Disitulah Jurej menghabiskan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jurej sendiri merupakan seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibunya. Suatu hari, saat ia sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba sang ibu mendatanginya.
"Wahai anakku Jurej," kata ibunya memanggil. Dalam hati Jurej merasa kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan sholat sunnahku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia pun memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Hal ini membuat sang ibu kecewa dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Jurej dalam keadaan melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggil, "Wahai anakku Jurej." Jurej kembali dibuat kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Akan tetapi Jurej tetap meneruskan sholatnya hingga membuat ibunya merasa kecewa dan pergi beranjak darinya. Hari berikutnya ibunya datang lagi ketika Jurej sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti biasa, ibunya memanggil, "Wahai anakku Jurej." Untuk ketiga kalinya Jurej dibuatnya kebingungan. "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Rupanya Jurej tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Sedangkan sang ibu karena berulang kali dibuat kecewa, ia menjadi sakit hati dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pelacur." Sementara itu di tempat lain, masyarakat Bani Israel sangat memuji dan memuliakan Jurej. Mereka mengagumi kealiman Jurej yang senantiasa menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat, melihat pemandangan maksiat pun tak pernah ia lakukan. Itu dikarenakan Jurej selalu menyendiri di tempat peribadatannya, menyibukkan waktunya hanya dengan beribadah. Ia tak pernah pergi ke pasar ataupun sekedar jalan-jalan ke kota. Wajar bila Jurej sama sekali tak pernah melihat maksiat. Dan karena kesibukannya dalam beribadah inilah sampai-sampai ibunya sendiri sulit untuk menemuinya, meskipun hanya sekedar untuk ngobrol sebentar. Setiap kali sang ibu mendatanginya, Jurej selalu saja dalam keadaan sholat. Oleh sebab itulah sang ibu merasa kecewa dan mendoakan Jurej agar sebelum Jurej wafat, Allah memperlihatkan kepadanya pemandangan maksiat, yaitu wajah seorang wanita pelacur. Dan ternyata doa ibunya Jurej akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kejadian ini bermula saat ada seorang pelacur berparas cantik tidak suka dengan kealiman Jurej, apalagi ketika ia mendengar orang-orang selalu memuji dirinya. Sang pelacur pun mempunyai rencana busuk untuk menghancurkan reputasi Jurej. Dan pada keesokan harinya, si pelacur mendatangi tempat peribadatan Jurej. Lalu ia menggoda dan merayu Jurej supaya mau melakukan perzinahan. Tentu saja, usaha pelacur cantik ini hanyalah sia-sia. Ia malah diusir Jurej agar segera meninggalkan tempat ibadahnya. Karena usahanya menemui kegagalan, pelacur ini lalu mendatangi lelaki gembala dan mengajaknya berbuat zina. Mendapat ajakan tersebut, si gembala langsung mengiyakan, apalagi yang mengajaknya adalah wanita berparas cantik. Akibat perbuatan mereka ini, si pelacur pun menjadi hamil. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Peristiwa ini membuat masyarakat gempar, lalu mereka membawa si pelacur ke hadapan raja. "Siapa yang telah menghamilimu?" tanya sang raja. "Jurej Paduka Raja," jawab si pelacur. "Apa kau yakin dengan ucapanmu? Jurej itu kan pemuda soleh yang ahli ibadah," tanya sang raja kembali. "Benar Paduka yang mulia, dialah yang telah menghamiliku," jawab si pelacur. Sang raja kemudian perintahkan para prajuritnya untuk menangkap Jurej. Maka pergilah para prajurit bersama masyarakat mendatangi tempat peribadatan Jurej.
Setibanya di sana, mereka langsung menangkap Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Ketika Jurej telah dibawa ke istana, ia berkata di hadapan sang raja, "Mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Apa salahku?" tanya Jurej. "Karena kau telah berbuat zina dengan pelacur ini, hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu," bentak sang raja. Jurej pun merasa heran dengan tuduhan yang ditunjukkan kepadanya, tapi ia tak punya bukti untuk membela diri. Di saat itulah Allah memberikan pertolongan. Ia mendengar bisikan di hatinya supaya bertanya kepada bayi yang baru dilahirkan oleh si pelacur. "Baiklah, di mana bayi itu?" tanya Jurej. Kemudian sang raja menghadirkan bayi tersebut. Lalu Jurej menyentuh perutnya dengan jari tangan seraya berkata, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu?" Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bayi yang baru lahir itu bisa berbicara layaknya orang dewasa. "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala," jawab bayi tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat orang-orang terkejut, termasuk sang raja sendiri. Mereka meyakini bahwa adanya bayi bisa berbicara merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jurej lantaran ia adalah pemuda soleh yang taat beribadah. Akhirnya mereka pun merasa bersalah karena terlalu gegabah menuduh Jurej. Sang raja juga meminta maaf dan menawarkan akan membangun kembali tempat ibadahnya dengan bangunan yang lebih megah dan mewah, sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi Jurej menolaknya. "Tidak usah, kembalikan saja seperti semula, yaitu terbuat dari tanah liat," kata Jurej sambil tersenyum. Melihat Jurej tersenyum membuat sang raja heran. "Wahai Jurej, kenapa kau tersenyum? Padahal kau telah difitnah. Tempat ibadahmu telah dihancurkan. Kau juga sama sekali tak menaruh dendam kepada pelacur itu," tanya Baginda Raja. "Aku tersenyum karena kejadian ini sudah aku ketahui sebelumnya, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku," jawab Jurej. Kisah ini menjadikan pelajaran bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah yang utama. Bahkan ketika kita sedang sholat sunnah pun kita harus membatalkannya hanya untuk menjawab seruan sang ibu manakala sang ibu memanggil kita. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dahulu di zaman Rasulullah, di suatu desa yang jauh dari kota Madinah, ada seorang pemuda gembala menjumpai serigala yang bisa bicara layaknya manusia. Kisah ini berawal saat si gembala sedang mengembalakan ratusan domba di sebuah padang rumput yang luas. Domba-domba tersebut bukanlah miliknya, melainkan kepunyaan sang majikan yang diamanatkan kepadanya. Karena cuacanya yang cukup panas, si gembala berniat duduk istirahat sambil mengamati domba ternak gembalaannya. Tanpa ia sadari, ternyata ada seekor serigala yang sedari tadi mengintai domba-domba tersebut. Ketika salah satu domba terpisah dari rombongan, sang serigala langsung menerkamnya. Ia pun berlari membawa kabur domba buruannya. Namun karena domba yang diterkamnya besar dan gemuk, membuat sang serigala agak kerepotan. Hingga akhirnya aksinya ini ketahuan oleh si pemuda gembala. Si pemuda gembala segera mengejar serigala tadi dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Si gembala juga menarik paksa domba yang ada dalam terkaman sang serigala. Di saat itulah tiba-tiba keajaiban terjadi. Sang serigala berkata kepada si gembala layaknya manusia, "Mengapa engkau begitu zalim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rizkiku untuk hari ini. Tapi mengapa engkau merebutnya dariku?" Betapa terkejutnya si gembala ketika mendengar serigala itu bertutur kata kepadanya,
"Kamu bisa bicara?" tanya si gembala merasa takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala yang bisa berbicara," ujar sang serigala. "Apa itu?" tanya si gembala penasaran. "Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam," tutur sang serigala. Keesokan harinya, gembala itu bertekad pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok Muhammad yang diceritakan serigala tadi. Perjalanan yang panjang dan memakan waktu lama tak menyurutkan niatnya untuk berjumpa dengan Muhammad. Meskipun panasnya sinar matahari sangat menyengat, ia tetap semangat menempuh perjalanan. Akhirnya sampailah dia di Madinah. Sesudah bertanya pada sejumlah warga setempat, gembala ini tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, si pemuda gembala berkesempatan bertemu Rasulullah. Kepada beliau, dia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah membenarkan kisah gembala tersebut. Artinya, beliau tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda kian dekatnya hari akhir. Kemudian Rasulullah bersabda kepada si pemuda gembala, "Yang demikian itu adalah salah satu tanda kiamat." Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta Imam Ahmad. Pakar tafsir yang bernama Ibnu Katsir menilai kalau hadis ini sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab.